Almarhum Papa Hutan, baheula ayah hutang ka Pak Is. 300 juta, Pak Is? Betul, 300 juta. Oh, budar sia. Siapa mudah? Kumaha ieu mayar Nathan? Sekarang aing aya interview. Kamu saya pecat. Lamun keterima, kertas bon. Mau gaji berapa? Samain aja sama bapak. Kasbon 300 juta. Dipakai otakna saeutik. Kau apaan lagi, Ju? Bakal bayar utang 300 juta? Excuse me, kamu baru ya? Aku cuma butuh teman buat makan malam nanti. Aku bayar. Aryo, lu sebulan belajar dari gua dapat apa? 25 juta. 50 juta. Tolong dibaca gua sebulan berapa? Dia sebulan dapat 150 juta. Pokoknya mah duit cepet gitu. Kenalin atuh Kis. Mon, outbound mah outbound aja. Bayar 10 juta. For this kind of big project, I have to wait for a good sign. Mulai gerisan. I think Amin. Nah, si miskin kieu. Lain miskin ya mah. Jangan ngaruh. Lihat ente lulus SMA, ente kuliah, tapi tetap sukses. Siapa bohong, Mama? Kenapa kalian terus bohongin mama atuh? Mama, kemana duitnya Tan? Gak tahu, Kis. Kan ini semua tuh gara-gara lu. Yang bisa lo lakuin cuman bikin keluarga ini miskin. Kita nyeri, Kis. Pergi aja lo. Tuh doang yang lo bisa. Ya imam nih gede pisan. 50 M saya teh. Miskin. Lu mau bayar utang 12 juta kapan? Melarat. Merana. Kuning meja. 2 juta, nih cash. Miris. Kuning 3 pisan sama si Mami. Kita ini. Manyun. Waduh, kalau segitu mah kita nggak ada modalnya. Adanya berapa? Ya palingan juga kira-kira nggak ada sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 411M. Saya Regina Putraksani dan rekan saya Saya Nurara Azahra. Saya Jabila Rabatul Latifah. Saya Rizky Abarizi. Kami akan mempresentasikan refleksi film yang berjudul Gampang Cuan tahun 2023. Sebuah film yang mengangkat tema sektor keuangan, khususnya mengenai pandangan masyarakat terhadap uang, investasi, dan resiko finansial. Melalui presentasi ini, kami akan menyampaikan hasil refleksi kami terkait pesan moral dan pembelajaran keuangan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ringkasan film Gampang Cuan menceritakan tentang sosok Andika, yaitu seorang pekerja migran yang pulang ke Indonesia setelah kehilangan pekerjaannya di Singapura. Ia berharap bisa memulai hidupnya yang baru, tapi setibanya ia di rumah, ia mendapati kabar kalau kakaknya ini sedang terjerat berbagai masalah finansial. Ayu memiliki utang konsumtif yang menumpuk. Ia juga memiliki cicilan pembiayaan untuk barang-barang rumah tangga dan usaha kecil. Selain itu, ia terjebak pinjaman online berbunga tinggi yang menekan secara psikologis maupun sosial. Konflik utama dalam film berputar pada upaya keluarga untuk keluar dari krisis finansial, dimulai dari mencari penghasilan sampingan, melakukan usaha kecil, berdamai dengan debt collector, serta mencoba mengelola keuangan agar tidak terus memburuk. Film ini menggambarkan situasi yang sangat dekat dengan realita masyarakat Indonesia yang rentan akan miskin finansial akibat generasi yang minim. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi lembaga keuangan utama dalam film. Walaupun tidak selalu ditampilkan secara formal, film ini memunculkan interaksi dengan beberapa lembaga keuangan yang relevan dalam sistem keuangan Indonesia. Yang pertama, ada bank. Ayu memiliki cicilan kredit yang kemungkinan berasal dari kredit bank atau bank perkreditan rakyat, atau biasa kita sebut dengan BPR. Gambaran bahwa ia harus membayar angsuran rutin menunjukkan adanya pinjaman formal. Ini mencerminkan bahwa banyak masyarakat terhubung dengan perbankan, namun tidak memahami bunga, jatuh tempo, atau risiko kredit macet.
Selanjutnya ada fintech atau pinjaman online yang bisa kita sebut sebagai pinjol. Ini adalah lembaga yang paling jelas tampil dalam film. Ayu menggunakan pinjaman online karena prosesnya yang sangat cepat, tanpa tanggungan dan tidak membutuhkan syarat yang rumit. Namun kemudian muncul bunga sangat tinggi atau penagihannya kasar, intimidasi psikologis, teror ke kontak atau keluarga. Fenomena ini adalah cerminan nyata dari maraknya pinjol ilegal di Indonesia saat ini. Poin C yaitu lembaga pembiayaan atau leasing. Ayu memiliki cicilan barang seperti peralatan usaha dan kebutuhan rumah tangga. Debt collector terlihat datang menagih cicilan. Ini menunjukkan keterlibatan leasing atau perusahaan pembiayaan. Masalah yang muncul yaitu penagihan tidak etis, bunga dan biaya tambahan tidak transparan, dan debitur tidak memahami konsekuensi keterlambatan. Selanjutnya yang keempat yaitu asuransi. Asuransi di film ini tidak ditampilkan secara langsung, namun di film ini ditunjukkan bahwa situasi di mana keluarga sangat rentan terhadap risiko kesehatan, kehilangan pekerjaan, kegagalan usaha, serta krisis keuangan. Ketiadaan asuransi menggarisbawahi akan lemahnya literasi proteksi risiko. Selanjutnya yang kelima yaitu pasar modal dan pensiun dan modal ventura. Hal ini juga tidak muncul secara eksplisit dalam film, namun karakter utama dan masyarakat sekitar digambarkan tidak familiar dengan investasi, mencerminkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pasar modal di Indonesia. Dan untuk modal ventura ini, modal ventura itu tidak muncul tapi relevan karena usaha kecil Ayu sebenarnya cocok mendapatkan pendanaan produktif. Ketidakmampuan mengakses modal formal membuat mereka masuk ke jalur pembiayaan yang beresiko seperti pinjol ini. Dan selanjutnya untuk dana pensiun ini tidak muncul tetapi relevan karena Andika adalah pekerja yang tidak memiliki tabungan pensiun. Ketidakpastian keuangan menjadi lebih parah karena tidak ada jaminan untuk masa depan. Jelasin soal investasi saham menurut pemahaman kamu aja. Baik, Ibu. Punten, saya boleh pinjam ayamnya? Oh iya, boleh. Ibu bayangin, ayam ini adalah duit. Jadi saham ibaratnya ibu nitipin ayam ke peternakan untuk disuruh kerja. Nanti peternak akan bagi hasil sama ibu sesuai dengan perjanjian awal. Semakin besar ayam yang ibu titipin ke peternakan, semakin besar juga kepemilikan ibu terhadap peternakan itu. Tapi ibu teh harus hati-hati, dicek dulu dari awal apakah peternakannya teh bagus, sehat, dan selama ini bagaimana peternakannya, untung atau rugi. Analisis isu tata kelola dan risiko dalam film. Film ini adalah potret jelas dari rusaknya tata kelola keuangan pribadi dan governance dalam lembaga keuangan tertentu. Contohnya yaitu risiko kredit atau credit risk. Di film ditunjukkan bahwa Ayu mengambil pinjaman tanpa menghitung kemampuan bayar atau capacity, kebutuhan mendasar atau karakter, jaminan atau kolateral, kondisi ekonomi atau condition, serta penggunaan dana atau kapital. Tidak adanya pemeriksaan kredit atau credit scoring dari pemberi pinjaman mencerminkan buruknya tata kelola pinjol ilegal. Selanjutnya yaitu risiko overborrowing. Di film ditunjukkan bahwa Ayu memiliki banyak utang dari berbagai sumber, contohnya seperti bank atau leasing, pinjol, konsumtif, dan operasional usaha. Ini menciptakan spiral utang atau debt cycle. Selanjutnya yaitu risiko penagihan tidak etis atau collection risk. Debt collector dia mengintimidasi, meneror, dan memberi ancaman. Ini juga adalah merupakan pelanggaran prinsip dari perlindungan konsumen. Berikutnya ada ketidaktransparan bunga dan biaya. Ini masuknya ke dalam bunga pinjaman tidak dijelaskan dengan jelas kepada nasabah, yaitu isu transparansi. Ini menggambarkan lemahnya tata kelola dalam penyediaan pinjaman. Film menunjukkan tekanan psikologis yang berat pada Ayu, si keuangan rendah, tekanan ekonomi, dan akses yang tidak merata terhadap layanan keuangan yang sehat. Selanjutnya yang D, risiko finansial keluarga. Seperti keluarga yang tidak memiliki dana darurat, tidak memiliki anggaran, tidak memiliki perencanaan keuangan, dan tidak memahami instrumen proteksi. Masalah ini memperburuk kondisi saat terjadi kejadian tak terduga.
Selanjutnya yang E, risiko operasional dan fraud. Beberapa pihak memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk menawarkan jalan pintas keuangan. Pada pinjol ilegal, tidak ada validasi data. Platform tidak terdaftar, tidak diaudit oleh regulator. Ayu sebagai peminjam juga tidak memahami konsekuensi operasional seperti denda keterlambatan, bunga harian, dan biaya administrasi tersembunyi. Selanjutnya yaitu peran regulator. Film ini tidak menampilkan langsung OJK, BI, atau AFPI, namun isunya berkaitan erat dengan kewenangan regulator. Yang pertama, OJK, yaitu memiliki peran penting paling relevan, seperti mengawasi vintage lending, mengatur perusahaan pembiayaan, membuat aturan penagihan yang etis, dan menyediakan kanal pengaduan konsumen. Tanpa pengawasan yang kuat, masyarakat seperti Ayu rentan tertipu pinjol ilegal. Yang kedua adalah Bank Indonesia, yaitu relevan dalam sistem pembayaran digital, stabilitas sistem moneter, dan mendorong inklusi sistem pembayaran legal. Lalu Kominfo. Kominfo itu berperan menutup atau memblokir aplikasi pinjol ilegal. Yang terakhir ada Kepolisian RI. Kepolisian RI ini terlibat dalam hal yang menindakan debt collector ilegal atau pengungkapan pinjol tanpa izin. Jadi, kesimpulan para regulator dalam film ini yaitu ketidakhadiran regulator mempertegas bahwa lemahnya pemahaman publik tentang perlindungan konsumen, terbatasnya akses masyarakat terhadap bantuan regulator, dan betapa maraknya masalah pinjol ilegal untuk keadaan saat ini. Selanjutnya, pelajaran penting bagi sektor keuangan Indonesia. Berikut pelajaran besar yang dapat kita ambil dari film ini tentang sektor keuangan Indonesia, yaitu literasi keuangan sangat penting. Masuknya, Ayu terjebak utang karena tidak memahami bunga harian atau tidak bisa mengambil resiko telat bayar, tidak pernah membuat anggaran. Yang selanjutnya, yang kedua, pengawasan pinjol harus lebih ketat, yaitu pinjol ilegal adalah masalah besar, bunga tidak masuk akal, penagihan kasar, data pribadi disebar, mengancam keselamatan sosial. Yang ketiga yaitu proteksi konsumen harus diperkuat. Konsumen perlu memikirkan transparansi biaya, edukasi hak, dan kewajiban. Kanal pengaduan yang efektif juga perlu kita perhatikan. Pelajaran selanjutnya adalah masyarakat butuh akses pada pembiayaan produktif, seperti Ayu meminjam uang untuk kebutuhan harian, bukan kebutuhan usaha. Dan UMKM seharusnya diarahkan ke model ventura, kredit usaha rakyat, koperasi sehat. Selanjutnya, pentingnya dana darurat dan perencanaan keuangan keluarga dalam film. Runtuh karena tidak memiliki dana darurat, simpanan jangka panjang, proteksi risiko, atau asuransi. Dan yang terakhir, lembaga pembiayaan harus memperbaiki tata kelola, yaitu perusahaan pembiayaan harus memastikan praktik penagihan etis, menilai kapasitas debitur, dan transparan dalam biaya. Tentang kaitan relevan P2SK atau Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kaitan relevan dengan Undang-Undang P2SK tahun 2023, yaitu Undang-Undang P2SK adalah kebijakan besar yang memperkuat semua sektor keuangan di Indonesia. Film Gampang Cuan menggambarkan isu-isu yang menjadi latar belakang lahirnya undang-undang ini. Yang pertama yaitu penguatan pengawasan pinjol. P2SK menegaskan bahwa semua vintage harus terdaftar, diawasi, dan memiliki tata kelola yang jelas. Ini adalah jawaban terhadap masalah pinjol ilegal yang dialami oleh Ayu. Lalu yang kedua yaitu perlindungan konsumen keuangan. P2SK memperkuat transparansi produk, mitigasi risiko, penyelesaian sengketa konsumen. Nah, Ayu sebagai korban pinjol ilegal idealnya mendapatkan perlindungan ini. Lalu yang ketiga yaitu penguatan lembaga pembiayaan. P2SK menetapkan standar penagihan, yaitu tidak boleh ada intimidasi dan tidak boleh ada penyebaran data. Harus humanis dan sesuai dengan SOP. Ini jelas relevan dengan film. Selanjutnya yaitu mendorong inklusi keuangan dan akses UMKM. P2SK mendukung dalam hal modal ventura, pembiayaan UMKM, friends lending yang diawasi, dan penyediaan akses pinjaman yang sehat. Hal ini relevan dengan kesulitan Ayu dalam membiayai usahanya, karena jika hal ini berjalan, Ayu tidak perlu lagi terjebak dalam pinjol. Selanjutnya yaitu penerbitan ekosistem vintage.
P2SK data syarat perizinan fintech. Hal ini cocok sebagai solusi jangka panjang untuk masalah seperti yang ada dalam film. Karena film ini menunjukkan betapa literasi yang rendah dapat menghancurkan keluarga. Gimana kalau reksadana? Reksadana ibaratnya ayam punya ibu dikumpulin sama ayam milik orang lain. Lalu dicari peternaknya. Ada peternak yang bisa cepat kembang biakin ayam ibu, tapi resikonya tinggi. Ada juga peternak yang lambat kembang biakin ayam ibu, tapi resikonya rendah. Terserah ibu mau pilih yang mana peternaknya. Kesimpulan dari film Gampang Cuan ini menggambarkan realitas keras masyarakat Indonesia yang terjebak masalah finansial akibat literasi keuangan rendah, akses modal formal terbatas, pinjaman online dan pembiayaan tidak sehat, penagihan kasar, dan tidak adanya perlindungan diri, asuransi, dana darurat, dan perencanaan. Isu-isu ini sangat relevan dengan tujuan utama Undang-Undang P2SK yang ingin memperkuat sistem keuangan Indonesia agar lebih stabil, lebih terlindungi, lebih transparan, dan lebih berpihak pada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga refleksi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua, agar lebih cermat dan